Hai semuanya, perkenalkan nama saya Novia Nur Aulia dengan NIM sebagai berikut. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa dan berbahasa. Hakikat bahasa itu apa sih? Menurut HR 1998, hakikat bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan oleh kelompok anggota masyarakat untuk berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Selanjutnya, asal-usul bahasa menurut para ahli. Yang pertama ada menurut F.B. Condillac, yang kedua ada menurut ahli agama, yang ketiga ada menurut von Herder, yang keempat ada menurut von Schlegel. Pertama, teori menurut F.B. Condillac yang merupakan filsuf bangsa Prancis. Teorinya disebut teori Condillac. Menurutnya, bahasa berasal dari teriakan-teriakan dan gerak-gerik badan yang bersifat naluri yang dibangkitkan oleh perasaan atau emosi yang kuat. Kemudian, teriakan-teriakan ini berubah menjadi bunyi yang bermakna dan lama-kelamaan semakin panjang dan rumit. Yang kedua, teori menurut ahli agama. Bahasa berasal dari Tuhan. Tuhan telah melengkapi kehadiran pasangan manusia, terutama Adam dan Hawa, dengan kepandaian untuk berbahasa. Ketiga, teori menurut von Herder. Menurutnya, bahasa tidak mungkin datang dari Tuhan karena bahasa itu sedemikian buruknya dan tidak sesuai dengan logika Tuhan Maha Sempurna. Terjadinya bahasa dari proses onomatope atau peniruan bunyi alam. Keempat, teori menurut von Schlegel. Menurutnya, bahasa-bahasa yang ada di dunia ini tidak mungkin bersumber dari satu bahasa. Ada yang lahir dari onomatope, kesadaran manusia, dan sebagainya. Namun, dari manapun asalnya, akal manusialah yang membuatnya sempurna. Fungsi-fungsi bahasa. Pertama, ada sebagai alat interaksi sosial, yaitu alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Begitulah menurut HR 1995. Yang kedua, sebagai alat komunikasi manusia, baik lisan maupun tulisan, yang merupakan menurut Bardauk 1972. Selanjutnya ada 5 fungsi dasar bahasa menurut Kineavi. Pertama, fungsi ekspresi, yaitu menyatakan senang, benci, marah, jengkel, dan lain-lain dapat diungkapkan dengan bahasa. Tingkah laku, gerak-gerik, dan mimik berperan untuk mengungkapkan ekspresi batin. Kedua, fungsi informasi, yaitu menyampaikan pesan atau amanat kepada orang lain. Ketiga, fungsi eksplorasi, yaitu menjelaskan suatu hal perkara atau keadaan. Keempat, fungsi persuasi, yaitu memengaruhi, mengajak orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara baik-baik. Kelima, fungsi entertainment, yaitu memiliki maksud untuk menghibur, menyenangkan, dan memuaskan perasaan batin orang lain. Struktur bahasa meliputi tata bahasa, merupakan teori linguistik generatif transformasi setiap kata bahasa suatu bahasa, terdiri dari 3 buah komponen, yaitu komponen fonologi, komponen sintaksis, dan komponen semantik. Struktur dalam dan struktur luar. Menurut linguistik generatif transformasi menunjukkan 2 struktur, yaitu pertama, struktur dalam.
adalah struktur kalimat itu secara abstrak yang berada di dalam otak penutur sebelum kalimat itu diucapkan. Kedua, struktur luar adalah struktur kalimat itu ketika diucapkan yang dapat kita dengar bersifat konkret. Contohnya yaitu pada kalimat pertama, murid itu mudah diajar. Pada kalimat kedua, murid itu senang diajar. Struktur luar kalimat pertama dan kedua sama jika itu dari struktur luar. Kemudian jika dilihat dari struktur dalam, kalimat 1 dan 2 berbeda. Kalimat 1 memiliki makna guru itu yang merasa senang. Kalimat 2 memiliki makna murid itu yang merasa senang. Komponen tata bahasa. Ada 3 komponen nih, yaitu komponen sintaksis, bertugas menentukan hubungan antara pola-pola bunyi bahasa dengan makna-makna dengan cara mengatur urutan kata-kata yang membentuk frase agar sesuai dengan makna yang diinginkan oleh penuturnya. Contoh komponen sintaksis yaitu kuda itu menendang petani itu. Dalam pelafalan ada 3 perbedaan, yaitu kuda itu menendang petani. Kuda itu menendang petani itu. Kuda itu menendang petani itu. Jadi, penyusunan pola bunyi sangat berpengaruh terhadap makna kata yang ingin disampaikan. Setiap penggalan kata itu berupa kuda itu menendang petani itu disebut sebagai frase. Kuda itu frase nomina, sedangkan menendang petani itu frase verba. Kemudian, frase menendang petani itu jika dianalisis akan terdiri dari 1 verba yaitu menendang dan 1 frase nomina yaitu petani itu. Yang kedua ada komponen semantik, yaitu suatu kalimat sangat tergantung pada beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lainnya. Sebagai contoh, kucing makan tikus mati. Dalam pelafalan ada 3 perbedaan, yaitu kucing makan tikus mati, kucing makan tikus mati, kucing makan tikus mati. Dari sini, penggunaan intonasi dan jeda dalam pengucapan kalimat yang ingin disampaikan sangat berpengaruh terhadap makna. 3 kalimat ini memiliki unsur kalimat yang sama, tapi maknanya berbeda jika diucapkan dengan intonasi dan jeda yang berbeda. Selanjutnya ada komponen fonologi, yaitu sistem bunyi suatu bahasa yang bertugas mengubah struktur luar sintaksis menjadi representasi fonetik atau bunyi-bunyi bahasa yang didengar dan diucapkan oleh seorang penutur. Contohnya yaitu gerobak. Dalam pelafalan ada 3 perbedaan, gerobak dengan K, gerobak dengan G, ataupun gerobak dengan yang lainnya. Bisa dilihat meskipun ucapannya berbeda tapi tidak mengubah maknanya. Hanya saja fonem belakangnya diucapkan berbeda menurut logat bahasa masing-masing. Biasanya logat bahasa masing-masing yang berpengaruh terhadap fonem belakangnya itu. Lanjut ke proses berbahasa. Proses komunikasi searah antara pembicara kepada pendengar yang berupa proses mengirim dan menerima informasi yang menghasilkan makna berupa pesan atau perasaan. Dalam proses berbahasa meliputi gabungan berurutan antara 2 proses, yaitu pertama proses produktif atau disebut enkode,
Kedua, proses reseptif atau disebut dekode. Proses produktif ini prosesnya berlangsung pada diri pembicara dengan kegiatan menghasilkan kode-kode bahasa yang bermakna dan alat yang disampaikan melalui alat artikulasi. Sedangkan proses reseptif, prosesnya berlangsung pada diri pendengar, kegiatannya menerima kode-kode bahasa yang bermakna dengan alat diterima melalui alat-alat pendengar. Sebagai tambahan, proses enkode dan dekode ini saling berkaitan. Enkode adalah proses produksi atau rancangan berbahasa atau pelahiran kode, sedangkan dekode proses penerimaan, perekaman, dan pemahaman berupa proses penerimaan kode. Sekian, terima kasih.